inaccessible crimes. We would drive the nails deeper. Impotency, fusion of God, silence God. Di tengah kerumunan para pemuja setan yang sedang melakukan ritual gelap, Michael Stewart, pemimpin misa hitam, melemparkan hosti kudus ke tanah, menghina sakramen Maha Kudus. Namun, dari kerumunan itu, berdirilah seorang Katolik sejati. Ia tidak membalas dengan amarah, tak juga dengan kekerasan. Dengan keberanian yang lahir dari iman, ia melangkah cepat ke depan, bertekad melindungi tubuh Kristus. Dengan penuh kasih dan penghormatan, ia memungut ekaristi yang dinodai dan menyambutnya dalam tubuhnya sendiri. Meski dipukul, diinjak, dan diserang berkali-kali oleh Stewart, ia tidak bergeming. Ia tetap berdiri sebagai perisai bagi Tuhan. Aksinya mungkin sunyi, tanpa sorotan kamera atau tepuk tangan dunia, namun keberaniannya adalah teriakan iman yang menggema sampai ke surga. Sebuah pengorbanan sejati demi cinta kepada Kristus. Selamat datang di channel Karya Vince. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga mengguncang dasar iman umat Kristen di seluruh dunia. Sebuah kejadian nyata yang terjadi di tengah masyarakat modern, yang memperlihatkan betapa nyata pertempuran antara terang dan kegelapan masih berlangsung hingga hari ini. Di tengah siang bolong, di jantung kota Topeka, Kansas yang ramai, saat matahari bersinar tanpa malu, dan gedung-gedung megah berdiri kokoh mengelilingi halaman Capitol. Sebuah kejadian mengejutkan mengguncang nurani banyak orang. Bukan karena badai alam, bukan karena kekacauan politik, tapi karena sebuah ritual kegelapan yang dengan sengaja menghina iman jutaan orang. Sebuah misa hitam. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gua Setan, dipimpin oleh Michael Stewart, berdiri di hadapan publik dan menggelar ritual misa hitam. Tidak di tempat tersembunyi, tidak di balik tirai, tapi di depan umum, di tengah masyarakat, di luar gedung pemerintahan. Sebuah simbol peradaban digunakan untuk mencela hal yang paling suci dalam iman Kristen dan Katolik, Ekaristi Kudus. Dan puncaknya, Stewart, sang pemimpin ritual, mengambil hosti kudus, tubuh Kristus yang diyakini oleh umat Katolik sebagai kehadiran nyata Tuhan sendiri, dan melemparkannya ke tanah. Tubuh Kristus dibuang ke debu, dihina di hadapan dunia. Namun, dalam kekelaman tindakan itu, muncullah sebuah cahaya. Dari antara kerumunan, seorang Katolik bangkit, bukan imam, bukan uskup, bukan tokoh publik, hanya seorang umat biasa. Tapi keberaniannya luar biasa. Ia tidak berteriak, ia tidak memukul, ia tidak menyerang. Dengan keberanian yang lahir dari iman, ia melangkah cepat ke depan, bertekad melindungi tubuh Kristus. Dengan penuh kasih dan penghormatan, ia memungut ekaristi yang dinodai dan menyambutnya dalam tubuhnya sendiri. Meski dipukul, diinjak, dan diserang berkali-kali oleh Stewart, ia tidak bergeming. Ia tetap berdiri sebagai perisai bagi Tuhan. Aksinya mungkin sunyi, tanpa sorotan kamera atau tepuk tangan dunia, namun keberaniannya adalah teriakan iman yang menggema sampai ke surga. Sebuah pengorbanan sejati demi cinta kepada Kristus. Sebuah tindakan sederhana, namun memiliki makna mendalam. Ia tidak hanya menyelamatkan ekaristi dari penodaan lebih lanjut. Ia mengumandangkan kepada dunia, Tuhan tidak akan dibiarkan sendirian dihinakan. Ia bertindak bukan karena amarah, tapi karena iman, karena cinta. Cinta kepada Yesus yang hadir dalam setiap partikel kecil hosti kudus. Cinta yang membuatnya berani mengambil risiko, berani ditangkap, berani dipukuli, berani, jika perlu, mati. Dunia mungkin tidak memberi penghargaan, tidak ada medali, tidak ada sorotan media besar, tapi di surga,
Malaikat bersorak. Para kudus berdiri. Kristus sendiri tersenyum. Michael Stewart, yang memimpin tindakan penghujatan ini, akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Ia melawan. Ia menolak dihalangi. Tapi para pendemo meneriakinya, menolak kehadiran kejahatan rohani itu di tanah mereka. Right? He's going to be doing a set for us today. We are Groups. Some who Kansas bukan untuk setan, seru mereka. Tuhanlah yang berkuasa atas negeri ini. Saudara-saudari, di zaman ketika iman sering ditertawakan, ketika sakramen dianggap hanya simbol biasa, Tuhan menunjukkan kepada kita satu jiwa, satu umat biasa, yang berani berdiri ketika orang lain diam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa seperti Dia? Apakah kita cukup berani untuk membela iman kita, membela Kristus, ketika dunia mencemoohnya? Semoga tindakan pemuda ini menginspirasi kita. Semoga api imannya menyalakan bara dalam hati kita. Dan semoga kita semua, dengan hidup kita, dengan pilihan kita, dengan cinta kita, menjadi pembela Kristus setiap hari. Karena iman bukan hanya soal kata, tapi tentang siapa yang berani berdiri. Saat dunia memilih tunduk, Your inaccessible crime. We would drive the nails deeper into your hands. We would press down the crown, the thorns on your brow. We would bring the blood from dry wounds on your side. This we can and will do today by violating the quietude of your body. You purveyor of ample vices. You abstractor of stupid purities. Curse Nazarene, impotent deed, fugitive of God, silence God. Hey, we got someone! Problem! Problem! Cops! Cops! Assault! Security! 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 As you saw there, Capitol Police just intervened as someone who apparently was not with the Satanic Grotto group entered as they were conducting their ritual with the host. resisting. I'm not resisting. Yes, sir. Yes, sir. I'm not resisting. I am not resisting. I am not resisting. Pull over. The Christian demonstrators then confronted him. We One love woman said, "You Kansas!" can't do that. You're not allowed to have a demonstration. That's not back! allowed." Another person came also saying a prayer that led to some pushing. That Satanists were here to claim Kansas, and we're saying no way. They are not taking it. God is in control here, not Satan. This group here, we are not here to confront. We are here to pray because our God answers those prayers, and we're praying for them to find the Lord, to find the true God. Have mass as well. Yes, there's many ways of making a reparation. A lot of people decided had to do it at work or at home. I guess the simplest way of saying it is we can't ask God to bless America if America doesn't bless God. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kisah ini menggetarkan hatimu dan menguatkan imanmu, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Dan tentu saja, tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Mari kita sebarkan terang di tengah dunia yang semakin gelap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah setia, tetaplah kuat, dan Tuhan memberkati.